Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Dwiki Bella Vista, Standbook 182250, kelas F, Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan bahas tentang algoritma greedy, tapi kita akan lebih fokus ke pembahasan contoh soalnya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oh iya, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya ada beberapa poin yang harus kita ingat dalam penjelasan soalnya, yaitu yang pertama, pengertian dari algoritma greedy itu sendiri. Jadi, algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Jadi, nilai maksimum sementara ini yang dikenal dengan istilah lokal maksimum. Ya, diingat. Jadi, kalau algoritma greedy itu, dia fokusnya melihat nilai maksimum sementaranya pada setiap langkah. Oke? Kemudian, poin kedua adalah pengertian dari solusi optimal. Jadi, kalau solusi optimal itu adalah solusi yang dapat meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif. Dari pengertian ini, kita bisa ambil kata kuncinya, yaitu meminimalkan dan juga memaksimalkan. Berarti nanti untuk penggunaannya itu tergantung dari soalnya mintanya yang mana, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh pertama. Nah, misalnya di sini tersedia 4 jenis koin, yaitu koin 5, koin 4, koin 3, dan koin 1. Kemudian, uang yang akan ditukarkan yaitu senilai 7 koin. Nah, pertanyaannya, solusi optimal minimumnya itu apa? Oke, jadi simpelnya seperti ini. Misalnya, saya punya uang koin nominalnya adalah 7. Kemudian, saya ingin tukar menjadi pecahan yang lebih kecil. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu pecahan berapa saja yang bisa saya hasilkan berdasarkan jenis koin yang tersedia ini. Yang ini ya, 5, 4, 3, 1. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya dilihat sekilas, tentu saja jawabannya adalah koin 3 dan juga koin 4. Karena jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 7. Nah, 7 itu sesuai dengan uang yang akan saya tukarkan. Ya kan, sudah benar. Nah, selain itu, ada koin berapa lagi? Banyak, misalnya koin 3, dan juga koin 1. Itu kalau dijumlahkan juga, hasilnya adalah 7. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau tukar dengan koin 5 dan koin 2, apakah boleh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena koin 2 tidak terdapat di list koin yang kita miliki ini. Oke, jadi hanya boleh memilih koin yang tersedia di sini. Seperti itu. Jadi solusinya adalah seperti ini. Oke, ini sementaranya. Kemudian, bagaimana solusi dari algoritma greedy? Kita kembali ingat tadi bahwa solusi greedy adalah melihat nilai yang maksimum sementara di setiap langkahnya. Oke, berarti ini nilai maksimum sementaranya berapa? 5. Oke, berarti 5 masuk ke dalam list. Oke? Nah, selanjutnya berapa lagi yang bisa kita gunakan? Apakah kita bisa gunakan 4? Jawabannya tentu tidak, karena jika 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah 9, sedangkan uang yang kita miliki itu adalah 7. Berarti 4 tidak bisa kita gunakan. Kemudian, apakah bisa kita gunakan koin 5 dan juga koin 3? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Seperti tadi, tentu saja 5 tambah 3 sama dengan 8, hasilnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang akan kita tukarkan. Seperti itu. Berarti koin yang tersedia adalah 5 tambah 1 dan juga 1. Ya. Karena ini dijumlahkan, hasilnya adalah 7 sesuai dengan koin yang kita miliki. Gitu. Oke, ini menurut greedy ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya,
apakah solusi greedy ini merupakan solusi yang paling optimal? Seperti yang kita lihat tadi, kalau solusi optimal itu tadi ada yang maksimal dan juga minimal. Nah, di sini yang diminta adalah solusi optimal minimumnya. Berarti kita harus mencari nilai yang paling kecil. Oke? Nah, dari solusi ini kita bisa lihat ada berapa banyak koin yang bisa kita dapatkan. Jawabannya ini adalah 2 koin. Oke? Kemudian, solusi yang kedua, ini jumlahnya ada berapa koin? 1, 2, 3. Jawabannya 3 koin. Oke? Nah, kemudian solusi dari greedy. Dia adalah koin 5, 1, dan juga 1. Totalnya ada 3 koin. Oke? Nah, kemudian di antara solusi-solusi yang ada, manakah solusi yang paling minimum? Tentu saja jawabannya adalah koin 3 dan juga koin 4. Dia sebanyak 2 koin. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa dia adalah solusi optimal, sedangkan yang lainnya itu tidak optimal. Oke? Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak selamanya algoritma greedy itu merupakan solusi yang paling optimal. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang lain. Nah, kemudian nomor 2, di sini kita punya tabel, ada aktivitas ke I, misalnya aktivitas 1 sampai 11, kemudian untuk waktu start dari kegiatan I atau kegiatan yang pertama ini adalah 1 dan finishnya adalah 4. Ya, dan juga masuk ke aktivitas kedua, waktu startnya itu adalah 3 dan juga waktu finishnya itu adalah 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bayangkan saja nih, kalau misalnya si A ingin melakukan pekerjaan selama 15 jam, dari jam pertama sampai jam 15, ya. Pertanyaannya, berapa banyak aktivitas yang bisa A ini lakukan dengan syarat tidak ada aktivitas yang saling bertabrakan? Oke, sekarang kita analisis satu-satu. Tentunya si A ini harus mulai kegiatannya dengan jam pertama. Ya kan? Jadi si A harus melakukan kegiatan pertama dengan waktu startnya adalah 1, kemudian finishnya adalah 4. Oke? Nah, setelah itu, ketika waktu finishnya adalah 4, kegiatan mana lagi yang bisa A lakukan? Apakah bisa melakukan kegiatan kedua? Jawabannya tentu tidak. Karena kenapa? Kegiatan pertama selesainya pukul 4. Masa mau balik lagi ke kegiatan 2 yang kegiatannya dimulai pada jam ketiga? Tidak mungkin kan? Tentu saja dia hanya boleh melakukan kegiatan ketiga di mana waktu startnya adalah 4. Oke? Berarti dia sudah melakukan kegiatan pertama dan juga kegiatan ketiga. Oke? Kemudian waktu finishnya dari kegiatan ketiga itu adalah pukul 6. Oke? Ya, oke. Kemudian selanjutnya, ketika dia sudah menyelesaikan kegiatannya, kegiatan keberapa lagi yang bisa dia kerjakan? Tentu saja jawabannya adalah kegiatan ke-6. Kenapa? Karena kalau misalnya dia melakukan kegiatan keempat maksud saya, dia melakukan kegiatan keempat itu sudah tidak bisa karena waktunya sudah lewat. Begitu pula dengan kegiatan kelima, waktu startnya adalah 3, itu juga sudah lewat. Oke? Berarti dia hanya boleh melakukan kegiatan ke-6, di mana waktu startnya adalah 7, dan juga waktu finishnya adalah 9. Oke? Berarti kegiatan 6 juga masuk ke dalam solusinya. Oke? Setelah dia melakukan pekerjaannya di jam ke-9, aktivitas berapa lagi yang bisa dia lakukan? Jawabannya adalah aktivitas ke-7. Karena
ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di jam ke-9, dia bisa melanjutkannya di jam ke-10. Kemudian finish-nya juga jam 11, oke? Berarti kegiatan ke-7 juga masuk ke dalam solusinya. Nah, selanjutnya, pekerjaan mana lagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja aktivitas ke-11, karena waktu startnya adalah 3, kemudian waktu finish-nya adalah 15, ya. Jadi, aktivitas 11 juga masuk ke dalam solusinya. Oke, nah, solusi-solusi ini kita bisa gambarkan seperti ini. Oke. Dan juga solusinya, si A ini berhasil melakukan berapa pekerjaan? Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti si A ini hanya bisa melakukan 5 aktivitas saja, yaitu aktivitas pertama, ketiga, ke-6, ke-7, dan ke-11. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Nah, di sini diberikan 4 buah objek sebagai berikut, yaitu objek pertama memiliki beratnya 6, kemudian profitnya adalah 12. Objek yang kedua memiliki berat senilai 5, dan juga profitnya adalah 15. Kemudian, objek ketiga memiliki berat 10, kemudian profitnya adalah 50, dan juga objek yang keempat memiliki berat 5 dan juga profitnya 10. Nah, kemudian disediakan juga knapsack atau ransel dengan kapasitas K, yaitu 16. Oke, sebelum kita menyelesaikan ini, ada baiknya kita harus tahu dulu teori sebagai berikut. Ya, kita lihat dulu teorinya. Jadi, untuk strategi penyelesaian dengan algoritma greedy itu ada beberapa hierarki, yaitu yang pertama, by profit, di mana pada setiap langkah harus memilih objek yang memiliki keuntungan terbesar, ya, dengan profit yang terbesar, oke? Kemudian yang kedua, strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Oke? Itu yang pertama. Kemudian, strategi yang kedua yaitu by weight atau beratnya. Jadi, pada setiap langkah, kita pilih objek yang mempunyai beratnya paling ringan. Kemudian, yang kedua, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam ransel. Nah, kemudian strategi yang ketiga itu by density. Oke? Jadi, pada setiap langkah, ranselnya diisi dengan objek yang memiliki profit per berat yang terbesar. Ya, itu adalah rumus density. Setelah itu, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Oke? Jadi, strategi penyelesaian dengan algoritma itu ada 3, by profit, by weight, dan juga by density. Oke? Kalau by profit itu cari keuntungan yang terbesar, kalau by weight itu cari yang beratnya paling ringan. Kemudian kalau by density itu kita cari profit per beratnya yang terbesar. Oke, sekarang kita bisa balik lagi ke soalnya. Nah, jadi yang pertama tadi by weight, by profit, dan juga by density. Oke, jadi ketika isi datanya, kita muat ke dalam tabel, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, jadi ini diurutkan berdasarkan weight-nya, berdasarkan beratnya, kemudian ini berdasarkan profit, ini berdasarkan density-nya. Oke, profit dibagi dengan berat. Oke, sekarang kita mulai kerjakan pada bagian profitnya dulu. Nah,
Kan kita sudah tahu bahwa kapasitas ranselnya itu adalah 16. Oke? Berdasarkan profit, yang ini ya berarti profitnya. Kalau profit yang kita inginkan adalah kita cari profitnya yang terbesar. Oke? Berarti yang terbesar adalah 50. Nah, 50 ini milik objek ketiga. Pertanyaannya, apakah objek ketiga ini boleh kita masukkan ke dalam list? Jawabannya, boleh. Kenapa? Karena objek ketiga ini, dia memiliki berat, yaitu 10. Sedangkan untuk maksimal dari kapasitas ranselnya, yaitu 16. Ya. Berarti objek yang ketiga boleh kita ambil. Oke. Selanjutnya, profit yang kedua yang maksimalnya terbesar sementara berapa? Selain 50. Jadi, jawabannya tentu saja 15. Nah, pertanyaannya, 15 ini apakah boleh kita ambil? Jawabannya, boleh. Kenapa? Karena dengan profit sebanyak 15, dia memiliki berat, yaitu 5. Jadi, kalau 5 kita jumlahkan dengan 10, maka hasilnya 15. Dan 15 ini masih belum melampaui kapasitas dari tas ranselnya kita, yaitu 16. Oke? Oke. Kemudian maksimum terbesar selanjutnya itu berapa? 12. Oke? Pertanyaannya, apakah 12 ini boleh kita masukkan ke dalam list lagi? Jawabannya, tidak boleh. Kenapa? Karena jika objek yang profitnya 12 ini, di mana dia memiliki beratnya yaitu 6, jika kita masukkan, berarti nanti kan 6 ditambah 5 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 21. Nah, sedangkan 21 ini sudah melewati kapasitas dari tas ransel milik kita. Ya, berarti 6 sudah tidak bisa kita masukkan, dan juga 5 tentu saja tidak bisa kita masukkan, karena kan 5 juga kalau misalnya kita masukkan ke dalam, hasilnya akan menjadi 20. 20 juga sudah melampaui kapasitas dari ranselnya. Oke, berarti untuk buy profitnya sudah clear. Kemudian, objek-objek yang kita ambil tadi, kita beri poin 1, dan juga objek-objek yang kita tidak ambil, kita beri poin 0. Oke, berarti yang bagian profitnya sudah clear. Kemudian kita analisis lagi bagian weight-nya, ya, bagian beratnya. Nah, untuk bagian berat tadi, bagaimana syaratnya? Syaratnya adalah mengambil objek dengan berat yang paling ringan. Oke, berarti berat yang paling ringan itu yaitu beratnya 5. Oke, karena dia beratnya yang paling ringan sementara. Berarti objek kedua kita ambil. Kita masukkan ke dalam list. Kemudian, berat yang paling ringan kedua selanjutnya adalah 5 lagi. Oke? Kita ambil objek keempat dengan beratnya 5. Berarti sekarang di dalam ransel milik kita sementara beratnya adalah 10, yaitu 5 ditambah 5, ya. Maka hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya objek berapa lagi yang boleh kita ambil? Kita ambil objek ke-6, apakah boleh? Jawabannya boleh, karena jika 6 kita ambil, lalu kita jumlahkan dengan objek-objek lain yang sudah kita ambil, maka hasilnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 6, totalnya adalah 16. Oke, apakah 16 ini boleh kita ambil? Tentu saja boleh, karena dia tidak melewati kapasitas dari ransel milik kita tadi. Nah, oke. Kemudian pertanyaannya, apakah objek ketiga boleh kita ambil? Jawabannya tidak, karena jika kita ambil, maka dia akan melewati kapasitas dari ransel milik kita. Oke, berarti untuk bagian weight-nya,
itu objek pertama, objek kedua, dan juga objek keempat. Itu kita beri poin 1, dan juga objek ketiga kita beri poin 0 karena tidak kita ambil, oke? Nah, berikutnya kita lihat berdasarkan density-nya. Dari profit dibagi dengan beratnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Di by density, itu yang kita lihat adalah berdasarkan nilai yang paling terbesar. Oke, nilai yang paling terbesar dulu. Di sini kita lihat, nilai yang terbesar itu adalah 5. Nah, 5 ini merupakan objek ketiga. Oke, objek ketiga ini beratnya adalah 10. Berarti, objek ketiga kita masukkan ke dalam list. Ya. Kemudian, berat sementara kedua adalah 3. Kemudian kita lihat lagi, 3 ini adalah milik dari objek kedua. Oke, objek kedua ini beratnya adalah 5. Nah, jika 5 kita ambil, lalu dijumlahkan dengan objek yang sudah kita ambil, yaitu 10, maka totalnya adalah 15. Nah, 15 ini belum melewati kapasitas dari ransel milik kita, oke? Kemudian, pertanyaannya, apakah kita boleh mengambil density dari objek pertama? Jawabannya tentu tidak, karena di objek pertama dia memiliki berat yaitu 6, di mana jika 6 kita ambil, maka dia sudah melewati kapasitas dari ransel milik kita. Oke, begitu pula dengan density dari objek keempat. Ya, jika kita ambil, dia juga akan melewati kapasitas dari tas ransel milik kita. Berarti di sini objek kedua dan juga objek ketiga yang kita beri poin 1, kemudian objek pertama dan juga objek keempat kita beri poin 0. Oke? Nah, jika kita sudah dapat kesimpulan sementaranya, maka kita lihat lagi berapakah total bobot dari masing-masing profit, berat, dan juga density-nya. Oke? Kita lihat di sini by profit yang skornya 1, di sini bobotnya adalah 5, dan juga ada 10. Oke, jika dijumlahkan, maka bobotnya adalah 15. Oke, kemudian jika berdasarkan berat, yaitu ada 6 ditambah 5 juga ditambah 5. Oke, karena kita lihat skor satunya 6 ditambah 5 ditambah 5. Oke, berarti jumlahnya adalah 16. Nah, sekarang kita lihat by density-nya. Skor 1 ada di objek kedua dan juga objek ketiga. Maka 5 ditambah 10, jadi total bobotnya adalah 15. Oke, kemudian untuk total keuntungan, kita lihat lagi di skor 1, itu ada objek kedua dan juga objek ketiga. Untuk keuntungan kan profit, berarti kita lihat profitnya masing-masing. Di sini ada 15 dan juga ada 50. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 65. Kemudian untuk by beratnya, by weight, di sini ada objek pertama, kedua, dan juga keempat. Kita lihat masing-masing profitnya berapa. Ada 12 ditambah 15 ditambah 10. Maka totalnya adalah 37. Kemudian untuk by density itu ada di objek kedua dan juga objek ketiga dengan masing-masing profit yaitu 15 ditambah 50, maka hasilnya adalah 65. Oke, berarti untuk solusi optimalnya yaitu kita ambil di yang memiliki berat teringan tetapi mendapatkan profit terbesar.
ya. Jadi, kita bisa lihat untuk solusi optimalnya itu adalah objek kedua dan juga objek ketiga, di mana untuk total bobotnya itu adalah 15 dan juga profitnya adalah 65. Itu ya, kita bisa lihat di sini, dari sini saja yang paling besar profitnya itu adalah di sini ya, greedy by profit dan juga greedy by density. Ini keduanya masing-masing memiliki profit terbesar. Kemudian untuk by weight-nya dengan bobot yang paling kecil itu ada di bagian greedy by profit dan juga greedy by density. Oke, dengan ini kita bisa simpulkan bahwa solusi optimalnya tadi tentu saja ada X-nya yaitu 0, 1, 1, 0 ya, sesuai dengan ini 0, 1, 1, 0. Kemudian greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi optimal karena nilainya sama ya, sama-sama menguntungkan di total keuntungan dan juga total bobot. Jadi, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.